bahwa tujuan kita mempelajari materi teks fiksi dan non-fiksi yaitu agar kalian bisa mengetahui membedakan apa itu teks fiksi dan teks non-fiksi. Ngerti? Jadi kalau misalnya sebentar selesai pembelajaran belum tahu nih apa itu teks fiksi, yang belum tahu kalian tahu itu sudah teks fiksi dan non-fiksi. Terus yang kedua, kalian bisa tahu caranya membaca teks fiksi. Dan ketiga yaitu kalian mengetahui apa ide pokoknya dari cerita nanti ya, sama informasinya di teksnya nanti ini. Terus nah yang keempat yaitu kalian mampu nanti menjawab pertanyaan yang nanti saya akan kasih. Nah, dari pembelajaran saya teks fiksi itu adalah karangan. Ada contohnya karangan itu apa? Dongeng. Ya, biasa sih belajar bikin cerita pendek atau terdengar sama terdengar juga membaca buku kecil atau menonton. Nah, itu adalah cerita fiksi. Pelajaran kita yang pertama yang teks fiksi. Tadi teks fiksi apa? Karangan. Contohnya apa? Tadi dongeng. Apa lagi? Cerita kecil tadi. Ya. Sama apa lagi? Karangan itu biasanya tidak terjadi betul nih. Kalau di teks fiksi tidak terjadi betul atau tidak harus dicari kebenarannya kayak kancil. Bisa bicara kancil? Tidak. Berarti tidak betul kan? Kelas artinya itu dia yang paling pintar di kelas, ujian pandai. Seperti juga angin, ada biasa di dongeng itu toh, angin berisi lembu di daun-daun. Artinya itu angin itu digambarkan seolah-olah bisa berbicara dengan daun. Jadi gitu itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu ada di teks fiksi, yang teks fiksi adalah karangan atau yang tidak terjadi sungguh-sungguh. Jadi benar ini Pak? Nah, yang kedua apa? Tidak nyata. Sudah tadi dijelaskan bahwa itu tidak terjadi sungguh-sungguh, tidak ada di dunia nyata ceritanya. Yang ketiga bertujuan untuk menghibur. Terhibur menonton Masya? Jadi kalau unsur-unsur buku fiksi biasa ada sampul buku. Misalkan ini buku cerita toh, ini sampulnya. Di buku biasa ada sampulnya toh. Nah, itu unsur-unsurnya. Ya, begitu tempatnya, kayak misalkan di kebun, di hutan, di kelas. Terus kan pesannya kalau di dalam cerita biasa ada pesannya. Walaupun cerita fiksi tetap ada pesannya. Pesannya itu tetap pesan-pesan baik. Oke, jadi ceritanya ini coba baca ceritanya fiksi atau non-fiksi? Di sebuah kerajaan kecil yang bernama Gigiland, hiduplah Pangeran Pari dan Putri Gisel, dua gigi yang sangat disayangi oleh Raja Rahang dan Ratu Gusi. Di sebuah kerajaan kecil yang bernama Gigiland, hiduplah Pangeran Pari dan Putri Gisel, dua gigi yang sangat disayangi oleh Raja Rahang dan Ratu Gusi. Kerajaan itu indah dan berkilau, namun
permukaan gigi, membuat kerajaan menjadi kotor dan gelap. Mereka mulai membangun istana dan mereka tidak kuat di atas permukaan gigi, membuat kerajaan menjadi kotor dan gelap. Pangeran Pari dan Putri Gisel terbangun dan sangat sedih melihat kerajaan mereka yang indah telah dikotori. Pangeran Pari, Putri Gisel terbangun dan sangat sedih melihat kerajaan mereka yang indah telah dikotori. Untungnya, Raja Rahang dan Ratu Busi memiliki senjata rahasia yang sangat ampuh, yaitu sikat dan pasta ajaib. Untungnya Raja Rahang dan Ratu Busi memiliki senjata rahasia yang sangat ampuh, yaitu sikat dan pasta ajaib. Dengan bantuan sikat, Raja Rahang dan Ratu Busi mulai membersihkan kerajaan, menyapu semua istana permen dan coklat yang dibangun oleh umat. Dengan bantuan sikat, Raja Rahang dan Ratu Busi mulai membersihkan kerajaan yang dibangun oleh umat. Pasta ajaib mengeluarkan busa-busa yang beraroma segar, membuat kuman-kuman itu ketakutan. Pasta ajaib mengeluarkan busa-busa yang beraroma segar dan membuat kuman-kuman itu ketakutan. Setelah kerajaan bersih dan berkilau kembali, Raja Rahang dan Ratu Busi menjelaskan kepada Pangeran Pari dan Putri Gisel, kita harus selalu sikat gigi setiap pagi dan malam sebelum tidur. Setelah Raja Rahang menjelaskan dengan bahwa Raja Rahang dan Ratu Busi menjelaskan kepada Pangeran Pari dan Putri Gisel, kita harus selalu sikat gigi setiap pagi dan malam sebelum tidur. Sikat dan pasta ajaib adalah sahabat terbaik kita untuk melawan kuman dan menjaga kerajaan Vigilant